Bitcoin terjun bebas ke angka 42.030 sen, dibarengi dengan stok market jatuh di perdagangan hari Jumat yang lalu. Beberapa penyebabnya antara lain ditemukannya angka kasus Omicron di sebagian negara, lalu ada beberapa property developer real estate besar di Cina yang dikabarkan telah file bankruptcy untuk offshore bonds mereka termasuk perusahaan Fantasia, Kaisa, dan Evergrande. Kondisi ini diperparah dengan krisis supply dan logistik yang terjadi di sebagian besar dunia. Tingginya inflasi dan kebijakan tapering yang diberlakukan The Fed mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Jadi, apakah ini yang digadang-gadang akan menjadi The Great Reset and the Meltdown? Saya mau mengajak kalian untuk membahas lebih lanjut dari the headline news dan analisis teknikal. So stay tuned. Apa kabar kalian semua? Nama saya Dedut dan saya akan bahas lebih jauh mengenai dunia cryptocurrency dan pasar saham usaha. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kalian mulai trading hari ini pertanggal 6 Desember 2021. Kalau Bloomberg menuliskan di sini secara makro, pandemi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan karena walaupun Omicron menjadi ketakutan banyak trader bahkan saham jatuh di Jumat kemarin. Ada berita bagus di sini kalau strain-nya itu diidentifikasi menurut rumah sakit besar di Afrika Selatan kalau pasien-pasien itu tidak membutuhkan penanganan medis secara khusus. Artinya milder infections lah pada dasarnya in the gist kalau dibandingkan Delta variannya. Jadi ini ngasih angin segar. Itu hal pertama. Kemudian easing yang dilakukan sama pemerintah Cina yang hari ini dilakukan ini perlu diperhatikan dan diantisipasi karena ekonominya dinilai mungkin akan melambat ke depannya. Ketambahan lama itu para developer besar yang sahamnya hari ini sempat jatuh ke 20% Evergrande tuh. Jadi ini salah satu faktor yang harus kalian perhatikan kalau kalian trading hari ini. Kemudian dari sektor kripto itu sendiri, ya seperti kalian tahu Bitcoin sudah jatuh cukup dalam dan mungkin ini jadi pertimbangan untuk nggak trading terlalu agresif karena juga market masih wait and see dari ini semua. Menariknya tuh El Salvador tuh presidennya, he just bought dip adding 150 coins, I don't know, from the taxpayers maybe. I mean that country is amazing. I mean they just replace legal tendernya pakai crypto. Ya mungkin ini bisa jadi dimulainya revolusi menggunakan kripto buat uang negaranya. Terus juga yang harus diperhatikan memang market ini kondisinya lagi mix sama semua secara makro. Kalau indeks di Asia Pasifik juga turun 0,9%, Japan Stopics Index turun juga 0,5%. Mungkin ini jadi pertimbangan kalian untuk trading hari ini. Yang juga menarik perlu diperhatikan dari perdagangan Jumat kemarin, kalau penurunan Bitcoin dinilai ada korelasinya terhadap penurunan yang terjadi di pasar saham Wall Street. Jadi kalau menurut artikel ini dibilang ada koefisien mendekati 1 atau bahkan 1, yang artinya angka yang ditunjukkan sama grafik Bitcoin itu mirip dengan angka perdagangan di pasar saham. Kalau dia minus 1, dia moving in opposite directions. Jadilah itulah kenapa kalau kalian perhatiin grafik di hari Jumat itu pasar saham turun dibarengi dengan
Bitcoin yang juga turun. Dari berita Evergrande hari ini, menurut Reuters pertanggal 6 Desember, kalau Evergrande sepertinya akan mulai mengarah untuk restrukturisasi utangnya. Secara umum, gambarannya kalau mereka mau bilang kalau there's no guarantee kalau mereka bisa bayar debt payments-nya sebesar 82,5 million dollars karena kreditor udah pada minta repayments senilai 260 million dollars. So ini juga harus diperhatikan kalau kalian mau trading hari ini. Market mulai ngelihat ini ada penurunan dari Evergrande itu sendiri. Jadi sebenarnya apa pengaruh dari krisis Evergrande ini? Contagion yang ditakuti oleh para pengamat pasar modal di Amerika Serikat, kalau ini dampaknya bisa jadi efek dominonya besar ke industri lainnya. Bahkan berita di CNBC sudah bilang kalau tech giant SoftBank ini kena dampaknya dari Alibaba dan Didi yang belum lama ini udah keluar dari pasar saham US dan pindah ke Hong Kong. Kalau stok mereka itu juga menurun. Jadi ini salah satu contagion yang berpengaruh cukup perlu diwaspadai dari efek Evergrande itu sendiri. Bahkan iron ore di Australia juga bahkan sempat turun ketika dulu awal-awal isunya Evergrande mau bangkrut ya. Jadi kalau kita lihat berita dari Bloomberg mengenai supply dan logistik yang krisis yang terjadi di banyak dunia mungkin. Salah satunya di port di US yang ini udah kelihatannya nunjukin kalau krisisnya berdampak ke supply dan logistik. Curbs manpower-nya berdampak ke proses keluarnya masuk barang dari port. Kalau ngelihat dari grafiknya ini eksponensial semakin tinggi, artinya barang semakin butuh waktu lebih lama untuk keluar dari port. Jadi ini efeknya jangka panjang, mungkin market juga ngelihat wait and see proses supply dan logistik ini bakal dikendalikan seperti apa oleh pemerintah. Sekarang kita masuk ke analisis teknikal dari Bitcoin. Kalau ngeliat dari grafik yang ada sekarang, mungkin kita harus hati-hati ngeliat grafik mingguan yang ada dari Bitcoin ini. Kalau dari ngeliat patternnya, apa yang saya lihat di sini kan kayak membentuk head and shoulder. Jadi mungkin ada penurunan akan lebih jauh lagi Bitcoin ini nantinya. Ya, kita nggak ada yang tahu, tapi ya harus hati-hati. Manajemen resikonya, exit strateginya harus dipikirkan kembali. Kalau dari angka yang tertingginya dia ada di sekitar November tanggal 8, ini dia udah mulai membentuk new lower low. Jadi kemungkinan dia akan turun, kemudian dia akan bounce back lagi. Ini ada kemungkinannya. Jadi kalau ngelihat gini kan, ya hati-hati untuk para trader kalau mau masuk. Bisa jadi di begini, kemudian di bounce back, push back lagi ke atas. Sekarang kita ngelihat grafiknya SPX, S&P 500 harian. Kalau dari penurunan all time high-nya, ini kelihatannya masih trennya akan turun terus. Bollinger Bands-nya udah menyentuh ke bagian bawahnya. Mungkin dia akan push back a little bit, but we'll see
how it goes. Ini luar biasa sih, pasar saham US ini S&P 500 ketika break pandemi kemarin di tahun awal 2020 Maret itu sempat turun dan dia terus push ke atas, sempat pullback di sini kemarin ketika rumor Evergrande dan the Fed mau tapering, dia turun sampai ke 4.290, terus di push back lagi ke all time high lagi, sampai kemudian ada berita Omicron yang baru, dia pull back lagi, dan pengamat melihatnya seperti ini bakal pull back terus, ketambahan Evergrande, ketambahan Bitcoin. Kita lihat aja supportnya ada di mana. Kalau dari support terakhir dia ada di 4278, kita lihat dia belum mau ke arah sana, tapi ada penurunan ke sana. Jadi harus diwaspadai buat kalian traders. Lihat S&P 500 ini, indikatornya, jangan sampai enggak, karena yang penting price action tuh penting untuk selalu dilihat. S&P 500, DJI juga mirip-mirip. Bulan sekitar September itu sempat turun, double bottoms di sini, kemudian pushback lagi, sekarang turun lagi. Ini nggak tahu nih resistance di sini mau ditembus lagi apa enggak nih. Kita lihat aja 33613 nih DJI, kalau tembus berarti akan terus turun. So yeah, just watch out this chart, okay? Untuk para trader, salah satu indikator yang perlu diperhatikan juga adalah VIX ya, volatilities dari pasar saham di US. Kalau kalian mau lihat VIX per hari ini, dia sedikit lebih turun dari minggu lalu yang lompat tinggi banget ke 35,32. Itu pernah terjadi sebelumnya di bulan awal tahun ini, sekitar bulan Juli itu VIX-nya pernah nyentuh di angka 37,51 di 25 Januari itu kalau nggak salah lagi. Kalau kalian ingat itu ada GME di sana, meme stocknya itu terbang tinggi banget, volatilitasnya tinggi sekali sampai 37, dan per hari ini juga hampir mendekati titik yang sama. Jadi dari VIX ini bisa kelihatan saham-saham ini akan bergerak cenderung ke volatilitas yang cukup tinggi, jadi harus berhati-hati. Oke, kita masuk ke live charting dari crypto. Kalau kalian bisa lihat di sini, Bitcoin ada chart 1 menit. Ini grafiknya kelihatannya mau akan turun terus, seperti yang diprediksi. Kalau time frame-nya kita zoom out lagi ke 1 day, secara gambaran umumnya dia itu kayak mau turun-turun terus. Kita belum tahu dia akan sideways, rock bottomsnya itu di mana. Kemudian Ethereum ini dia habis naik tinggi di sini, kemudian distributed di atas. Kita nggak tahu nih grafiknya mau turun lagi atau enggak, jadi harus hati-hati. Tapi secara umum kripto memang lagi jatuh ya. Cardano juga turun, dia dari all time high-nya beberapa hari lalu
Terus kemudian turun-turun. Kalau ngeliat secara keseluruhan grafiknya, dia nunjukin tren penurunan cukup tajam. Begitu juga dengan Algorand, dia sempat turun, dia sempat naik di awal September sini, kemudian cenderung sideways sampai per hari ini. Yang pegang Cardano juga nunjukin tren penurunan. Bagi yang suka hal baru di cryptocurrency ini, ada beberapa coins kayak Sandbox, ini lagi ngetrend. Dia baru ngeluncurin alpha versionnya, responnya juga cukup baik. Tapi sayangnya grafiknya kelihatannya turun terus. Decentraland juga, ini juga tren grafiknya mirip-mirip kayak Sandbox. Kemarin sempat tinggi di angka 5,9, tapi per hari ini dia turun dan turun terus. Ada yang pegang Polygon Matic, dia sempat beberapa hari lalu naik tinggi sampai ke 2,4, kemudian hari ini terus dihantam terus sampai turun ke lowest levelnya di 1,7. Jadi kalian harus hati-hati cari dipnya itu mau masuk di poin berapa. Oke, segitu dulu dari saya. Happy trading, dan jangan lupa subscribe.